Yuk kita kenalan dengan 8 tipe praktisi minimalis. Ternyata praktisi minimalis itu beragam loh. Ada yang punya barang dikit banget, ada yang rumahnya serba putih dengan perabotan serba simple, ada juga yang hobinya traveling cuma bawa backpack doang. Ada yang masih muda, penampilannya sederhana, tapi asetnya di mana-mana. Assalamualaikum, hai semua, saya kembali setelah sekian lama nggak bikin video nih. Terima kasih banyak ya teman-teman yang masih setia di sini. Dan buat teman-teman yang baru singgah, saya Eva. Di channel ini biasa ngobrol seputar hidup minimalis. Seperti saya katakan di opening tadi, minimalis itu range-nya lebar sekali, tergantung value utama yang dipegang. Oke, kita langsung aja ya ke tipe minimalis yang pertama. Tipe yang pertama yaitu estetik minimalis. Teman-teman, apa yang terbayang saat dengar kata estetik? Kita coba cari tahu yuk, apa itu estetik? Estetik atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan estetik adalah hal yang berkaitan dengan keindahan, termasuk apresiasi keindahan pada alam, seni, dan sastra. Seni bisa berkaitan dengan hunian, desain, fotografi, dan fashion. Nah, kalau dalam gaya hidup minimalis, estetik minimalis berarti mengutamakan nilai keindahan, terutama keindahan visual, untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan visual bagi praktisinya. Estetik minimalis juga mengutamakan prinsip clean and fresh look sebagai value utama mereka. Biasanya monokrom dan Skandinavian interior menjadi ciri khasnya, dengan pemilihan warna earth tone dan hiasan tumbuhan hidup menjadi pilihan mereka. Estetik minimalis mendambakan memperoleh ruang hidup yang bersih dan bebas dari kesemerawutan. Mereka menemukan kedamaian di rumah yang sangat rapi dan meminimalkan harta benda atau menyimpannya dengan baik agar tidak terlihat berantakan. Tipe minimalis yang kedua adalah essential minimalis. Praktisi minimalis tipe ini mengutamakan fungsi dan tujuan yang jelas sebagai value utama yang mereka pegang. Memiliki sedikit barang namun sangat mengutamakan kualitas sehingga barang tersebut bisa berumur lebih panjang. Mereka lebih memilih barang-barang yang multifungsi, barang berkualitas yang dapat memenuhi beberapa fungsi yang dibutuhkan. Misal saja pisau nih. Mereka lebih suka memiliki satu pisau terbaik dan bisa digunakan untuk memotong daging, sayur, sekaligus roti, dibanding memiliki banyak pisau untuk tiap-tiap yang akan mereka potong. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Tipe yang ketiga yaitu ekstrim minimalis. Ada juga minimalis yang sangat concern dengan jumlah barang yang mereka miliki. Minimalis tipe ini terus-menerus menantang diri untuk hidup dengan lebih sedikit barang. Ketika beberapa minimalis memiliki benda-benda dengan prinsip hanya menyimpan apa yang mereka anggap berguna dan indah, nah, minimalis tipe ini memiliki prinsip terhadap benda yang mereka punya dengan pertanyaan berikut. Berapa barang yang mereka punya dan bagaimana mereka bisa mengurangi jumlahnya hingga batas tertentu atau bahkan menyingkirkannya sama sekali jika sudah tidak memberikan fungsi lagi. Nah, tipe berikut ini ada hubungannya dengan uang. Bisa nebak? Yups, finansial minimalis. Atau istilah lain yang sering kita gunakan untuk tipe ini adalah frugal minimalis atau frugal living. Value utama seorang finansial minimalis adalah financial freedom atau kebebasan finansial. Mereka sangat concern dalam menghemat. Salah satu prinsipnya, membeli barang tidak harus selalu baru, tapi kualitasnya tetap baik.
Prinsip lainnya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak penting, sehingga mereka bisa menabung uang lebih banyak untuk hal-hal yang utama bagi mereka. Salah satu contoh sikap seorang finansial minimalis, lebih memilih transportasi publik dibanding membeli mobil sendiri dengan alasan lebih menghemat. Contoh lain, bila ada sesuatu yang rusak dan mungkin untuk diperbaiki, mereka memilih untuk memperbaikinya daripada membeli yang baru, juga dengan alasan lebih hemat. Dan uangnya bisa mereka simpan untuk mewujudkan impian besar mereka. Mereka pandai menggunakan kembali barang yang kadang orang membuangnya, misalnya menggunakan kembali toples selai untuk tempat bumbu. Mereka juga tidak khawatir dengan mode dan produk-produk terbaru yang sedang happening. Mereka jarang mengganti barang-barang yang masih berfungsi dengan baik. Tipe berikutnya, tipe yang kelima, yaitu eco-friendly minimalis. Ada juga yang menamainya dengan green minimalis. Minimalis tipe ini mengisi rumah dan kehidupan mereka dengan produk-produk ramah lingkungan. Mereka menggunakan kembali barang-barang dengan alasan meminimalisir sampah dari barang yang mereka buang. Kadang mereka rela mengeluarkan uang lebih banyak demi produk-produk ramah lingkungan dan produk berkualitas yang akan bertahan lebih lama. Karena dengan memperpanjang waktu pakai sebuah barang, berarti lebih sedikit limbah barang bekas yang mereka buang. Beberapa praktisi eco-friendly minimalis tidak membeli kendaraan dengan alasan tidak ingin menyumbang polusi udara lebih banyak. Mereka mengurangi semaksimal mungkin dampak kerusakan terhadap lingkungan. Bila frugal minimalis lebih memilih transportasi publik atau memperbaiki barang yang rusak karena alasan penghematan, eco-friendly minimalis berbeda. Eco-friendly minimalis memilih tindakan yang sama, namun dengan alasan yang berbeda. Mereka tidak mau menyumbang sampah dan polusi lebih banyak pada lingkungan. Lanjut ke tipe yang keenam, yaitu experiential minimalis, atau ada yang mengistilahkannya dengan traveling minimalis. Perjalanan mereka menuju minimalis biasanya dimulai dengan hidup seminimal mungkin saat traveling atau menjelajah. Memiliki sedikit barang agar memudahkan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak membawa beban barang yang banyak untuk kemudahan mengeksplor dunia. Mereka menyukai hidup di alam atau tempat-tempat destinasi bersejarah. Value utama mereka menciptakan momen yang akan mengisi memori mereka, dan itu lebih penting bagi mereka dibanding memiliki banyak barang. Kalau yang berikut ini ada hubungannya dengan kalem dan damai. Tipe ketujuh ini adalah mindful minimalis. Value minimalis jenis ini fokus pada satu hal yang penting dalam hidup mereka. Sangat mengutamakan kejernihan pikiran dan perasaan, kehidupan yang damai, penuh makna, minim distraksi, dan lebih mencintai diri. Minimalis jenis ini berprinsip memiliki lebih sedikit barang akan melahirkan fokus dalam pikiran mereka, menghindarkan diri dari mind clutter atau kesemerawutan pikiran, dan tentu akan mengurangi distraksi dan stres. Salah satu prinsip yang mereka pegang adalah present at this moment, hadir utuh penuh di sini saat ini. Dan yang terakhir yaitu gradual minimalis atau minimalis bertahap. Seseorang yang sadar bahwa saat ini mereka memiliki terlalu banyak barang dan ingin mengambil langkah untuk mendeklater barang-barang tersebut. Fokus mereka adalah menyingkirkan kelebihan barang yang ada di dalam rumah mereka. Alasan mereka untuk merapihkan adalah kerumitan fisik akibat barang yang berlebih, dan terlebih lagi beban emosional yang mengganggu perasaan mereka.
Ciri khas dari tipe minimalis jenis ini adalah mereka melakukannya secara bertahap dan perlahan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk memilih bagaimana tampilan minimalis yang pas dan sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup untuk setiap keluarga. Biasanya banyak para ibu yang menjalankan minimalis tipe ini. Tiap praktisi minimalis bisa jadi fokus pada satu atau bisa juga beberapa tipe minimalis. Tidak ada salah satu tipe minimalis yang lebih baik dari tipe yang lainnya. Sekali lagi, ini bergantung value utama yang dipegang oleh seseorang, dan tiap orang tentu memiliki value yang berbeda, bukan? Kalau teman-teman cenderung ke tipe minimalis yang mana nih? Dan kalau boleh tahu, apa alasannya? Boleh banget share di kolom komentar ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Salam hidup minimalis, hidup sederhana dan penuh makna. Assalamualaikum.